Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menyatu dalam satu persekutuan. Di dalamnya kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atas nama pelayan khusus dan jemaat menyampaikan ucapan selamat datang bagi kita semua yang boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk beribadah. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Esther Rengku Egeten, Sarjana Teologia. Dengan penuh kasih, disilakan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan persekutuan evangelisasi Kolom di malam hari ini. Untuk itu diundang kita berdiri. Kita melakukan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Roma 13 ayat 4 dan 5. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Silahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami imani melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur terima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena kami tetap merasakan tuntunan, bimbingan, dan pemeliharaan Tuhan. Dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan, kami boleh melaksanakan persekutuan evangelisasi Kolom di malam ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan yang selalu melihat pribadi-pribadi kami umat-Mu. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami terbuka di mata Tuhan. Tutur kata kami Tuhan, kadangkala membuat orang lain tersakiti. Tindakan dan perbuatan kami merugikan sesama. Jika hal-hal yang demikian Engkau dapati ada dalam kehidupan kami, bahkan kami sebagai umat yang percaya belum setia melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan mengampuni kami, menguduskan dan menyucikan kami, agar lewat persekutuan ibadah di malam ini, kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Karena kami yakin sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dengarkanlah permohonan kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memohon penerangan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan betapa indahnya duduk dalam satu persekutuan ibadah evangelisasi Kolom, walaupun masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing, karena sampai saat ini kami masih dalam keadaan adanya virus corona. Tapi kami percaya Tuhan, dikala kami beribadah Engkau ada dengan kami, Engkau selalu bersama-sama kami umat-Mu. Maka saat ini pun Bapa di surga, kami semua merindukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami, curahkan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti, dan firman-Mu itu akan kami wujud nyatakan lewat tindakan dan perbuatan kami sehari-hari, bahwa kami ini anak-anak Tuhan yang mau taat, yang mau setia pada perintah-perintah-Mu. Pakai hamba-Mu menyuarakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bacaan Alkitab terdapat dalam Esra pasal 7, dibaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28a. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasastra, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hizkia bin Salun bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Seraya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun iman kepala. Esra berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberikan dia segala yang diinginnya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu, pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasastra. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yaitu pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada hari 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasastra kepada Esra, imam dan ahli Taurat itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasastra, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan saksama memakai uang itu
untuk membeli lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kupersembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artahasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan saksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100. Kami ulangi, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta alam, semesta langit, harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu, pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba Allah, rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan saksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat persekutuan evangelisasi kolom di malam ini, dari kolom 1 sampai kolom 22, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita patut bersyukur karena Tuhan masih menjaga, memelihara, melindungi kita semua, sehingga kita boleh mengagungkan Tuhan lewat persekutuan evangelisasi kolom di malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang minggu berjalan ini
kita dihentar memahami bersama-sama bagian Alkitab dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama lewat Esra 7 ayat 1 sampai 28 bagian A, dan di perenungan kita dibawa tema sinergi pemerintah dan gereja dalam menata pelayanan. Sebagai umat percaya, sebagai warga gereja, tentu kita senantiasa bersyukur karena kita hidup di tengah-tengah negara yang kita cintai ini, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 45, di mana kita diberi kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Betapa hidup sebagai orang-orang beriman, dimanapun kita berada, tentunya kita selalu dihentar untuk mampu mewujud nyatakan ketaatan dan kesetiaan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita bersama jelas mengisahkan tentang perjalanan sisa dari umat Israel yang berada di pembuangan di Babel, di mana mereka menuju ke Yerusalem di bawah seorang pimpinan, seorang imam dan ahli Taurat, yakni Esra. Dan perjalanan ini merupakan gelombang kedua. Sebab gelombang pertama terjadi di mana 80 tahun sebelumnya, dan itu di bawah pimpinan Zerubabel di masa pemerintahan Raja Darius yang memimpin Persia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kekuatan Babel melemah, ternyata kekuatan Persia justru bertambah. Karena itu Persia berhasil menaklukkan Babel. Dan dalam kekuasaan Persia, orang-orang Israel yang berada di pembuangan mengalami kelegaan. Mereka merasakan hidup dalam kesejahteraan karena pemerintah Persia sangat bersikap baik kepada umat Tuhan. Bahkan mereka diizinkan untuk pulang ke negeri asal mereka melalui orang-orang yang tentunya mereka mau pulang ke Yerusalem, mereka mau pulang ke tempat asal mereka, sebab yang pasti jika hidup dalam pembuangan mereka mengalami banyak hal. Tapi saat di mana Persia menaklukkan Babel, sekali lagi bahwa umat Israel betul-betul merasakan hidup dalam kelegaan. Dan mereka diizinkan untuk pulang ke negeri asal mereka. Dan orang-orang yang ada di Babel, mereka pulang gelombang yang pertama ke Yerusalem. Ternyata mereka punya tugas tanggung jawab, di mana apa yang mereka harus kerjakan di sana, yakni mereka harus membangun Bait Allah. Dan di saat masa pemerintahan Raja Artasasta, ternyata sisa-sisa Israel dianjurkan untuk pulang ke tempat asal mereka. Memang mereka yang ada, mereka yang lahir di Babel, termasuk Esra. Mereka merasa nyaman, merasa tenang dikala mereka ada di Babel. Kali lagi karena pemerintah Persia tidak memandang mereka sebagai orang buangan. Jadi sungguh ada sukacita dikala mereka mengalami kehidupan di Babel di bawah kekuasaan Persia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan beragama mereka ternyata diberi kebebasan untuk menjalankan kepercayaan, keyakinan agama Yahudi mereka. Bahkan raja mengajarkan umat yang mereka diajak untuk pulang ke tempat asal mereka. Dan umat Israel ternyata diajak pulang bukan hanya sekedar pulang, tapi mereka pulang
dengan sebuah misi. Di bawah kepemimpinan Ezra terjadilah pemulangan gelombang yang kedua. Raja memerintahkan Ezra memimpin perjalanan pulang umat Israel, dan ada misi yang harus dikerjakan. Karena itu Ezra bersama dengan rombongan yang dipercayakan Allah Artasasta untuk membawa emas dan perak yang akan dipakai untuk membeli hewan-hewan yang menjadi korban untuk dipersembahkan kepada Allah Israel di bait Allah di Yerusalem. Ini suatu hal yang sungguh membanggakan. Seorang raja memberikan apa yang menjadi kebutuhan Ezra dan orang-orang yang akan pulang ke Yerusalem. Mereka dibekali dengan emas, perak, dan itu semua akan dipergunakan untuk membeli hewan-hewan yang akan menjadi kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Israel di bait Allah di Yerusalem. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Sebagai umat Tuhan, mereka percaya bahwa Allah Israel itu adalah Tuhan semesta alam yang berdiam dan bertakhta di bait Allah di Yerusalem. Dan ini diyakini oleh Raja Persia, Raja Artasasta. Karena itu segala sesuatu yang dibutuhkan diberikan kepada Ezra dan rombongannya. Emas, perak diberikan. Dan juga di samping itu dia memberikan tanggung jawab kepada Ezra untuk mengajari umat bagaimana mereka mau taat, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah saudara-saudara, karena raja pun mengenal persis Ezra yang taat, ahli Taurat, ahli hukum. Betul-betul dia memahami hal-hal yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan raja pun menginginkan bahwa Ezra melakukan pengajaran, memberikan pemahaman kepada umat. Karena itu, sebagai seorang raja, dia berharap agar dengan persembahannya kepada Allah, dirinya, keluarganya, bangsanya dilindungi oleh Tuhan. Ini yang diyakini juga oleh Raja Persia, yakni Artasasta. Umat memahami perintah-perintah Tuhan Allah dengan benar, dan mereka taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Oleh karenanya, dalam rangka misi tersebut, sekali lagi raja membekali Ezra dan rombongannya dengan harta benda, uang yang banyak. Bahkan jika kita memahami lewat bacaan tadi, raja menyediakan anggaran dari kas pemerintah untuk misi itu. Bukankah hal itu sungguh luar biasa? Bahkan raja memaklumatkan atau mengeluarkan perintah agar provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Yehuda atau Yerusalem untuk turut menganggarkan dana bantuan bagi proyek pemulihan rohani Israel. Ini yang kita bisa pahami, yang sungguh-sungguh membuktikan bagaimana Raja Artasasta sangat memperhatikan umat Israel. Saudara-saudaraku, dari bagian ini kita melihat bagaimana pemerintah Persia melalui Raja Artasasta sekali lagi sangat peduli pada kehidupan keagamaan orang Israel. Sebab baginya agama merupakan prioritas yang penting. Ketika ia memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Ezra untuk mengatur peribadatan di Yerusalem, melengkapi seluruh kebutuhan peribadatan mereka, dan memberikan support termasuk anggaran yang besar. Maka sebagai seorang raja ternyata dia meyakini bahwa bila seluruh warga negara menjalankan agamanya dengan benar dan baik, dan melakukan ajaran-ajaran sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, maka pasti negara akan aman dan sejahtera. Itu dipahami oleh Raja Artasasta. Karena itu, bagi dia agama membentuk moral yang baik, dan masyarakat yang bermoral baik pasti akan menghasilkan situasi sosial yang aman
dan sejahtera. Dengan kata lain, jauh dari kekacauan, tidak ada hal-hal yang jahat yang terjadi. Sebab itu sungguh luar biasa tanggung jawab yang diberikan raja kepada Ezra sebagai seorang pemimpin agama di kalangan umat Israel, karena dia ahli kitab suci. Dia menata sistem kehidupan umat, kali lagi agar menjadi lebih baik. Nah, sebagai raja, sebagai penguasa, ternyata dia memberi ruang kebebasan kepada umat Israel untuk menjalankan agamanya dalam memberikan. Jadi di samping dia memberikan ruang, memberikan support, memberikan semangat, dan juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan umat. Ini tentunya menjadi hal yang sangat membanggakan bagi umat Tuhan. Sebab segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam menata kehidupan umat Israel, ternyata Raja Artasasta menyiapkan itu. Bahkan dia sudah memerintahkan provinsi, kabupaten, semua menganggarkan lewat kas yang ada. Ini tentunya menjadi juga berita sukacita bagi kita sebagai umat percaya. Apa yang dilakukan oleh Raja Artasasta sungguh-sungguh membuktikan bahwa dia memahami, dia memperhatikan kehidupan umat Israel. Karenanya kekuasaannya, dia pun sadar sekali lagi kekuasaannya bukanlah kekuasaan mutlak yang dapat mengatur segala sesuatu. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang baik, ternyata dia mau agama rakyatnya maju. Karena itu dia beri kebebasan kepada umat untuk menyatakan keyakinan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup beriman mereka. Lebih dari itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa raja pun memberikan persembahan. Itu terungkap dalam bacaan tadi. Dia memberikan persembahan kepada Allah semesta alam. Sebab apa? Ia yakin bahwa Allah semesta alam berdiam dalam bait Allah yang ada di Yerusalem. Sungguh hal yang sekali lagi membanggakan bagi kita jika kita merenungkan hal ini. Dan jika kita hidup di tengah-tengah negara yang mengalami kepemimpinan seperti Artasasta, pasti kita akan katakan sungguh hebat, sungguh luar biasa. Kebebasan beragama, menyatakan iman, dan ditopang oleh topangan dana, support dari pemerintah, itu tentu sangat diharapkan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang diungkapkan, apa yang dinyatakan lewat bagian Alkitab ini, dan apa yang dibuktikan dinyatakan oleh Ezra, tentu ini juga membuktikan dan mengajak saya dan saudara-saudara, mari dalam mengisi hidup, apalagi orang dalam situasi sulit karena masih adanya virus corona, nyatakanlah ketaatan kita, nyatakanlah ketekunan kita, nyatakanlah kerajinan kita untuk mau selalu memahami kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, belajar firman, dan melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab jika demikian, maka itulah yang menjadi tema, ada sinergi pemerintah dan gereja dalam menata pelayanan. Jika ada keterkaitan saling peduli satu dengan yang lain, sebagai pemerintah, sebagai warga gereja, tentu hal-hal yang terindah, hal-hal yang mendatangkan shalom, mendatangkan damai, pasti terjadi dalam hidup kita. Berbahagialah kita semua sebagai umat Tuhan, kalau orang mau taat, mau setia pada perintah-perintah Tuhan. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita melakukan berkat yang tentu Tuhan memberi.
jemaat kita akan doakan persembahan kita. Sebelum kita berdoa, saya undang kita berdiri. Mari berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Engkau beri waktu dan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Bahkan kami tadi telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar itu boleh menjadi pedoman hidup kami, menjadi bagian hidup kami, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu, melalui ibadah ini, kami memberikan persembahan syukur sebagai respon iman kami atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati persembahan yang sudah kami beri ini, agar persembahan ini boleh kami pakai, boleh kami gunakan untuk segala aktivitas gereja, bahkan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi para hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan di kolom kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberi roh hikmat, bijaksana, agar supaya tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu boleh kami laksanakan dengan baik dan benar. Bahkan Engkau berkati kami semua, baik kami yang memberi maupun yang belum sempat memberi dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau selalu menolong dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kalau di malam ini kami diberi waktu oleh Tuhan untuk duduk bersama dalam persekutuan ibadah kolom, walaupun dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada dengan kami. Tuhan juga yang akan memberi kami hikmat, supaya firman-Mu yang boleh kami dengar itu akan terwujud lewat tindakan perbuatan kami. Bagaimana kami mau membuktikan ketaatan kesetiaan kami untuk melakukan perintah-perintah Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Pakailah kami semua Tuhan untuk menjadi alat kesaksian-Mu, agar dimanapun kami berada, kami terus menyaksikan bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh beribadah di malam ini, maka kami sama-sama memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu yang ada di Gemim Saitun Karombasan Ranu Tanah Weru, dari kolom 1 sampai kolom 22, bersama-sama dengan pelayan khusus yang ada, yang tentunya setia melakukan kerja pelayanan. Tuhan memberkati, biarlah tugas tanggung jawab yang diemban oleh Penatua Syamas senantiasa mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga jemaat-jemaat pun yang ada dari kolom 1 sampai 22 merasakan bagaimana indahnya perhatian pelayanan yang dibuktikan oleh hamba-hamba Tuhan. Maka kami bermohon, biarlah keluarga-keluarga yang ada di jemaat kami tetap diberkati oleh Tuhan. Apalagi saat ini Tuhan, kami masih dalam situasi sulit dengan adanya virus corona, tapi kami yakin Tuhan akan selalu ada dengan kami, membentengi kami, memagari kami dengan kuasa Roh Kudus, biar kami semua Tuhan terhindar dari virus yang menakutkan dan mematikan itu. Karena kami percaya bersama Tuhan Yesus, jika kami setia, taat dan menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan gereja, maka pasti kami akan terlindungi, terhindar dari virus yang menakutkan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa
untuk keluarga-keluarga jemaat yang sampai saat ini sementara bergumul, di mana mereka ada dalam keadaan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengenal pribadi-pribadi mereka. Tuhan menolong, nyatakan kuasa kasih-Mu, keajaiban-Mu ya Tuhan, biar mereka alami, sehingga pemulihan mereka dapatkan dari Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang sampai saat ini dalam proses pemulihan di rumah. Tuhan beri mereka ketabahan, kesabaran, agar dalam menghadapi hari-hari hidup pemberian Tuhan, walaupun ada keterbatasan karena masih dalam proses pemulihan, tetapi iman mereka tetap kokoh dan mereka yakin sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus segala perkara mereka dapat tanggung. Di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan. Oleh karena itu Bapa, berkatilah kami semua. Lihatlah umat-Mu yang sementara berjuang dalam situasi sulit. Bahkan belum lama kami diperhadapkan dengan peristiwa alam. Banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dengan adanya bencana alam, tanah longsor dan banjir. Oh Tuhan, lihat mereka semua. Secara khusus yang ada di Jemaat Zaitun Karombasan Ranu Tanak Weru. Tuhan, di tengah-tengah mereka membenahi keadaan-keadaan rumah yang mengalami bencana alam, tanah longsor dan banjir. Tuhan beri mereka sehat dan kuat, beri sukacita, dan biarlah kami semua akan membangun kebersamaan untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, walaupun dalam keadaan sulit dengan peristiwa alam yang mereka alami, tapi mereka selalu bersyukur, mereka selalu memuliakan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami untuk program-program yang ada, Tuhan berkati, supaya jemaat kami semakin dibangun, semakin bertumbuh dalam iman, walaupun dalam keadaan sulit, tapi kami yakin ada sukacita di dalam Tuhan. Berkati semua kami yang boleh beribadah, jemaat-Mu yang selalu menyembah Tuhan, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, biar diberkati oleh Tuhan. Bahkan pemerintah kami diberkati, supaya sebagai pemimpin mereka mampu mewujud nyatakan apa yang terbaik, sehingga pelayanan terhadap seluruh masyarakat tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena kami ini satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Kami selalu mengharapkan perlindungan dan pertolongan Tuhan dinyatakan kepada pemimpin-pemimpin kami, baik di pusat sampai di lingkungan di mana kami ada. Terima kasih Bapa. Berdoa kami untuk saudara-saudara kami yang masih dalam situasi keadaan duka cita karena harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Hiburkan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya dalam peristiwa duka cita mereka tetap yakin bahwa yang terjadi itulah yang terbaik, karena itu dalam kedaulatan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Kami percaya secara pribadi jemaat-jemaat menyampaikan kerinduan masing-masing, maka Engkau Allah yang berkuasa, dengarkan kami semua, berkati kami semua Tuhan, dan berkati kami yang boleh terlibat dalam persekutuan ibadah ini. Biarlah dengan apa yang kami miliki, kami mau pakai untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami bermohon, dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat malam ini dengan melakukan dalam dunia penuh kerusuhan. Kerajaan
Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang boleh berkenan memberkati ibadah evangelisasi kolom pada malam hari ini dari kolom 1 sampai kolom 22. Boleh terlaksana dengan baik, dan atas nama pelayan khusus dan jemaat kolom 1 sampai kolom 22, saya menyampaikan terima kasih buat kadin kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Esther Rengku Egeten, Sarjana Teologia, yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat lewat pelayanan firman. Kiranya firman boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dan tentu ada doa dan harapan kita semua, kiranya Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab pelayanan Ibu Pendeta, juga keluarga yang dengan penuh kesetiaan mendampingi dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati dengan berkat kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan tentu oleh pertolongan Roh Kudus diberi kemenangan, keselamatan dalam pelayanan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk pelayan khusus kolom 17 yang sudah mengambil bagian dalam ibadah evangelisasi kolom malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.